tambah konsumsi ikan. Itu wajib karena generasi muda Jepang itu setelah 100 tahun mereka merubah pola makanan mereka. Mereka menjadi bangsa yang seperti kita lihat sekarang, maju, punya keunggulan, punya ketekunan yang lebih untuk menyelesaikan masalah-masalah teknologi mereka. Kita juga melihat bahwa generasi muda yang ada di sini adalah generasi yang akan menjadi tumpuan, menjadi pilar untuk mengembangkan kemampuan maritim, memahami maritim sebagai benua maritim, memahami Indonesia sebagai poros maritim dunia. Itu juga memahami bagaimana potensi perikanan Indonesia terhadap perikanan dunia. Kita memahami bahwa di Indonesia ini ada 3 alur lintas Indonesia, di mana sebenarnya itu adalah arus lintas Indonesia yang dijadikan alur perairan angkutan peti kemas dunia. Alur ini menyebabkan Indonesia mendapatkan anugerah karunia yang luar biasa, bahwa 80% perikanan dunia itu di depan, di beranda rumah kita itu lahir, bayi-bayinya lahir di Kepulauan Indonesia. Jadi tadi angka-angka yang disebutkan oleh Bapak Laksamana adalah angka-angka yang realistis. Jadi kita sebagai generasi muda dan sebagai keluarga, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa membayangkan sebenarnya panjang pantai Indonesia yang terpanjang kedua di dunia, 81.000 km itu sebenarnya seberapa panjang sih? Kalau misalnya nih kita sekeluarga, bapak, ibu, anak berjejer di sepanjang pantai Indonesia, jumlah penduduk Indonesia adalah 243 juta untuk sepanjang 81 juta meter. Jadi kalau kita berbaris di sepanjang pantai, bapak yang paling depan, anak paling depan, kemudian di belakangnya ibu, belakangnya lagi bapak, kita akan mampu menutup seluruh pantai Indonesia. Itu adalah kekuatan dari ketahanan nasional bangsa Indonesia ini. Jadi kalau kita semua seluruh warga dari Al Zaitun berkunjung ke pantai Indramayu, kemudian kita berbaris, itu kita bisa menutup sepanjang pantai itu sehingga kita tidak mampu membuat rantai manusia untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Itu baru dari sisi ketahanan nasional. Kemudian dari sisi ketahanan pangan, tadi sangat benar bahwa memang kita perlu mandiri pangan. Dalam hal ini adalah kemampuan kita untuk meningkatkan konsumsi ikan. Menurut catatan dari Kementerian Kelautan Perikanan yang kemarin akhirnya berhasil menyelesaikan Undang-Undang Kelautan tanggal 29 September tahun 2014, bahwa dibandingkan dengan Jepang, konsumsi per orang ikan Indonesia jika dibandingkan dengan Jepang, misalnya di Jepang itu 10 kg per tahun,
di Indonesia hanya 2 kilogram per tahun. Jadi kita bisa mulai dari sekarang untuk meningkatkan konsumsi ikan kita sebagai lauk pauk. Selain tahu, tempe, tambah ikan laut, sehingga apa? Sehingga kita membantu nelayan untuk bekerja lebih keras untuk menangkap ikan lebih banyak. Karena kalau ikannya tidak laku, mereka tidak tertarik untuk menangkap ikan lagi. Jadi itu adalah ke depan, visi kita ke depan. Kita meningkatkan konsumsi ikan kita sehingga kemampuan nelayan untuk berproduksi, meningkatkan hasil tangkap yang akan dibantu oleh pemerintah dengan peralatan-peralatan yang lebih modern yang sudah dirintis selama masa pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu adalah menjadi kenyataan. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi mengutip bahwa salah satu slogan kampanye yang saya sangat senang mendengar slogan ini, bahwa kita tidak akan maju hanya dengan menghadiri konferensi internasional, membuat perjanjian dengan internasional dengan negara-negara lain, tapi kita akan lebih dihormati, disegani bangsa lain kalau kita makmur dan sejahtera. Itu adalah keinginan kita untuk kita capai dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan. Memahami benua maritim sendiri, bahwa memang kemampuan kita untuk melihat benua itu sebagai benua dan maritim itu sebagai potensi bisa kita lihat dari proses geologi yang pernah terjadi. Mungkin kita di sini tidak bisa membayangkan bahwa dulu 11.600 tahun yang lalu, bahwa muka air laut itu 60 meter lebih rendah daripada yang sekarang. Artinya apakah pada saat itu sudah ada budaya? Kita boleh berasumsi bahwa itu sudah ada. Karena di depan kita, di depan pantai Indramayu, di Laut Jawa itu dulu bukan laut, tapi dataran rendah seperti Indramayu, dataran rendah yang sangat subur, yang dengan iklim yang sangat menyenangkan, tidak panas, dengan sungai-sungai besar. Itu terjadi 11.600 tahun yang lalu. Ini adalah hasil kajian ilmiah yang kemudian dijadikan salah satu publikasi, di mana catatan-catatan ilmiahnya kemudian dipelajari oleh Plato misalnya. Plato bercerita tentang Atlantis. Di sini banyak komunitas-komunitas seperti Atlantis Indonesia yang kemudian juga berkolaborasi dengan kawan-kawan dari Yayasan Mahat Al-Zaitun, untuk lebih bisa memahami apa sih peradaban kita, masa lalu kita itu. Apakah kita hidup di gua-gua atau kita punya teknologi. Nah, salah satu penelitian kami kebetulan dari Kementerian Ristek, pada saat kita melakukan penelitian bawah laut di Selat Sunda, kita menemukan di kedalaman 60 meter ada pelabuhan purba. Pelabuhan purba dalam arti ada kotak pelabuhan sebesar 2 km kali 2 km itu berada di kedalaman 60 meter. Kita berpikir, untuk apa ya kok buat pelabuhan, buat kotak 2 km kali 2 km di kedalaman 60 meter. Itu artinya bahwa ini adalah bukti otentik bahwa memang dulu bangsa kita mampu, leluhur kita mampu membuat sesuatu yang besar, dan leluhur kita dulu berteknologi. Terus setelah itu bagaimana? Setelah itu apa yang terjadi pada saat muka air laut naik?
kalau punya teknologi, kalau punya pemahaman tentang peramalan bencana, pasti sudah akan pindah ke tempat yang lebih tinggi. Kita perkirakan sudah akan pindah ke tempat yang lebih tinggi. Nah, kemudian penelitian ini berlanjut karena penelitian ini ingin mencari sampai di mana kemampuan ketahanan leluhur kita untuk bertahan terhadap bencana alam. Ternyata dari penelitian yang baru-baru ini ke Kementerian Ristek bersama dengan Sekretariat Kabinet di Gunung Padang. Mungkin buat yang belum pernah ke Gunung Padang, silahkan berkunjung beramai-ramai ke situs Megalitikum Gunung Padang di Cianjur. Itu adalah situs yang luar biasa besar, sangat istimewa, di mana kita menemukan bahwa bangunan yang dibuat di situ, bangunan yang sekarang terkubur, yang setelah kita gali, itu memang menunjukkan bahwa bangsa kita itu dulu, leluhur kita mampu membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Bangunan-bangunan ini pasti mempunyai suatu fungsi. Seperti misalnya sekarang kita pernah melihat video pada saat terjadi bencana tsunami Aceh. Kemudian bahwa di wilayah maritim kita sendiri, kita itu terdiri dari 3 patahan utama. 3 patahan utama zona subduksi di Sumatera, Jawa, Selatan Jawa, sampai Nusa Tenggara, kemudian di Papua, kemudian di Sulawesi Utara. Itu yang apabila kita memahami siklusnya, kapan akan terjadinya, kita bisa memiliki kemampuan untuk membangun bangunan yang lebih tahan gempa, memiliki bangunan yang lebih tahan tsunami. Nah, kemampuan-kemampuan ini kita harapkan diturunkan dari cendekiawan dari Mahat Al Zaitun. Kita sangat berharap karena generasi muda ini yang akan melanjutkan pembangunan Indonesia, melanjutkan karunia yang diberikan Allah kepada bangsa Indonesia. Pada saat nanti kita melangkah, kita mulai membangun, kita mulai mempersiapkan negara ini untuk menjadi negara maritim yang lebih baik. Kita mungkin tidak perlu pesimis dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu, tapi kita lebih melihat ke depan bahwa kemampuan kita itu ternyata adalah warisan leluhur. Kita perlu belajar bahwa ilmu-ilmu yang menurut kita sudah tahu banyak, pada saat kita belajar, semakin kita belajar, ternyata kita menyadari bahwa kita semakin tidak tahu apa yang kita pelajari. Jadi untuk mempersingkat waktu, ada 3 hal yang ingin kita simpulkan dari orasi ilmiah yang saya sampaikan saat ini. Pertama adalah tambah konsumsi ikan. Itu wajib karena generasi muda Jepang itu setelah 100 tahun mereka merubah pola makanan mereka. Mereka menjadi bangsa yang seperti kita lihat sekarang, maju, punya keunggulan, punya ketekunan yang lebih untuk menyelesaikan masalah-masalah teknologi mereka. Mereka mampu bertempur di Perang Dunia Kedua walaupun akhirnya kalah, tapi mereka mampu sekarang menjadi penguasa teknologi kendaraan bermotor. Itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, bahwa kita jangan berhenti belajar, jangan berhenti memahami lingkungan kita, melihat alam. Kita lebih peduli dengan lingkungan, bahwa kepedulian terhadap lingkungan ini akan menjadi kekuatan kita untuk menjadi manusia-manusia Indonesia yang unggul, yang berdaya saing dan kompetitif di kompetisi global dunia. Kemudian tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas kesempatan
yang luar biasa ini. Insya Allah apa yang sudah kita pelajari, ilmu yang kita dapat dari Bapak Laksamana itu bisa menjadi pilar untuk kajian kita di masa yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.